Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi balaghana ila hadha syahri al-mubarak ala wa huwa syahrul ramadan wa aanana ala siyam wal qiyam wa dzikri wa tilawatil Qur'an. Alhamdulillah. Tsumma shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ucapkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan, sehingga di pagi hari ini kita bisa sholat jamaah bersama. Alhamdulillah. Kemudian dilanjutkan dengan ngaji bersama. Alhamdulillah, ini merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa sekali. Itu tandanya kita itu ditakdirkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulnya, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mentakdirkannya untuk memahami agama. Alhamdulillah, kita termasuk bagian dari orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah baik, insyaallah. Amin, Allahumma amin. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Ramadan sudah berada di penghujung. Alhamdulillah. Dan kemudian beberapa hari lagi kita akan menyambut hari kemenangan, yaitu hari raya Idul Fitri. Alhamdulillah. Dan itulah yang akan kita bahas di pagi hari ini. Idul Fitri, ya. Judulnya yang telah diberikan oleh pihak masjid adalah Idul Fitrinya Rasulullah dan para sahabat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ada Idul Fitri, dulu di zaman jahiliyah itu ada dua Idul Fitri. Atau ada dua Id, ya. Ada dua hari raya di zaman jahiliyah juga, yaitu Nairus dan Makhrajan. Itu merupakan tradisi Persia kuno. Hal ini juga disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ya, bahwasanya kana li ahlil jahiliyah yaumani fi kulli sanah yal'abuna fihima. Ya, dulu di zaman jahiliyah itu ada dua hari. Ya, dua hari yang mana dua hari ini adalah hari rayanya orang-orang jahiliyah terdahulu. Falamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah qala kana lakum yawmani tal'abuna fihima wa qad abdalakum Allahu fihima khairan minhuma yaumul fitri wa yaumul adha. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya kalian wahai orang-orang muslim, orang-orang mukmin, ya, akan mempunyai dua hari. Ya, dua hari raya yang mana kalian akan bersenang-senang di sana. Ya. Yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kemudian hari raya Idul Fitri, ya, yang menjadi fokus kita di pagi hari ini itu kapan? Kapan hari raya Idul Fitri itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita tahu jamaah sekalian bahwasannya puasa Ramadan, ya, puasa Ramadan itu diwajibkan tahun berapa? Tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah, bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, tahun 2 Hijriah, bulan Sya'ban. Ya, sebagaimana ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa Ramadan itu diwajibkan bulan Sya'ban. Sebelum itu umat Islam puasanya apa? Puasa wajibnya apa? Puasa Asyura. Puasa Asyura, yaitu puasa tanggal 10 Muharram, bulan Muharram. Namun ada ayat, ya, yang memerintahkan kita untuk puasa Ramadan, maka ayat ini menghapus daripada diwajibkannya puasa Asyura. Ya. Jadi ketika itu, ya, jadi disyariatkannya Idul Fitri, hari raya Idul Fitri itu bersamaan dengan disyariatkannya puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan disyariatkan ketika apa? Ketika tahun kedua Hijriah. Maka setelah itu langsung disyariatkan hari raya Idul Fitri. Namun yang harus kita perhatikan ketika itu tahun kedua Hijriah, kita harus perhatikan bahwasanya ketika itu juga di pertengahan Ramadan terjadi perang apa ketika itu? Perang Badar. Perang Badar. Jadi ketika itu umat Islam merayakan dua hari raya, seakan-akan Idul Fitri itu merayakan dua hari raya. Merayakan dua kemenangan maksudnya.
yaitu kemenangan melawan hawa nafsu selama bulan Ramadan. Yang kedua, merayakan kemenangan atas menangnya umat Islam dari kafir Quraisy. Makanya ketika hari raya Idul Fitri kita sering mengucapkan minal aidin wal faizin. Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Ya Allah, jadikanlah kita minal aidin. Aidin artinya apa? Kembali. Yaitu maksudnya minal aidin. Ada yang artinya kembali. Yaitu ya Allah, jadikanlah kita dari orang yang kembali, maksudnya kembali dari perang Badar. Wal faizin, dan juga kembali dalam keadaan menang. Jadi sejarahnya seperti itu. Jadi ketika itu ya tepat tahun 2 Hijriah, jadi umat Islam merayakan hari raya Idul Fitri atas dasar 2 kemenangan. Ya, atas dasar dua kemenangan, yaitu kemenangan yaitu telah berhasil melawan hawa nafsunya selama bulan Ramadan, dan yang kedua adalah kemenangan atas kafir Quraisy dalam perang Badar. Ya. Kemudian jamaah Masjid Al-Fatah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal ataupun pekerjaan ataupun amal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan juga para sahabat di hari raya Idul Fitri yang mungkin harus dan wajib, ya nggak mungkin ya, harus kita pahami bersama ya, wajib harus kita pahami bersama sehingga kita nanti tidak keluar dari batasan-batasan daripada apa yang telah dibatasi oleh Allah dan Rasulnya. Ada beberapa amal penting ya yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, di dalam hari raya Idul Fitri ya, kita diwajibkan apa? Jamaah yang pertama adalah zakat. Zakat fitri. Zakat fitri itu adalah wajib ya. Sebagaimana firman-Nya, "Hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah sebagian harta ya dari orang-orang mukmin. Hud min amwalihim shadaqatan, sebagai sedekah. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang mana sedekah ini bisa mensucikan diri mereka. Ya, harus diperhatikan jamaah. Di dalam Islam ada 2 zakat. Zakat mal ataupun zakat harta, dan yang kedua adalah zakat fitri. Zakat mal ini fungsinya untuk apa? Untuk mensucikan harta kita. Untuk mensucikan harta kita. Makanya dinamakan zakat mal. Ya. Yang kedua adalah zakat fitri, yang fungsinya untuk mensucikan diri kita. Makanya zakat fitri itu dinamakan zakatul abdan. Ya, zakat badan. Maksudnya ya, karena zakat kan artinya mensucikan. Jadi fungsi daripada zakat fitri ini adalah untuk mensucikan daripada apa? Daripada diri kita yang penuh dengan kekotoran, yang penuh dengan kemaksiatan. Ya, dengan zakat, ya, insya Allah Allah membersihkan diri kita. Ya, dan hal tersebut juga disebutkan di dalam hadis. Ya, selain ayat tadi hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, di sini juga ada hadis. Bentar ya. Enggak ada. Jadi itulah amal yang pertama jamaah sekalian ya. Jadi yang pertama itu adalah zakat. Yang pertama adalah zakat. Dan amal yang kedua adalah takbir. Takbir ya, sebagaimana yang hal itu juga menjadi adat kita di Indonesia ya, takbir, yang mana nanti takbir itu dimulai ketika setelah terbenamnya matahari sampai nanti khotibnya itu naik mimbar ataupun khotibnya itu memulai sholatnya ya. Sebagaimana di sini ayat ataupun firman Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum." Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Bertakbirlah kalian atas apa yang telah Allah hidayahkan kepada kalian. Dan juga diriwayatkan juga ya oleh Daraqutni dan ulama-ulama hadis yang lain dari Ibnu Umar yang mana dikatakan kana idza ghada yaumal fitri wa yaumal adha yajtahidu bitakbir. Ya, itu ketika Rasulullah SAW ketika sudah masuk hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, maka Rasulullah itu yajtahidu bitakbir. Rasulullah SAW berijtihad dengan takbir. Hatta ya'tiyal musalla tsumma yukabbiru. Sampai di masjidnya, sampai di masjid ya. Jadi selama perjalanan, mulai dari rumah sampai perjalanan itu takbir sampai di tempat sholat ya. Tsumma yukabbiru hatta yakhrujal imam. Kemudian sampai di masjid juga meneruskan daripada takbirnya sampai nanti keluar imam daripada masjid. Dan kemudian
Diriwayatkan juga dari Ibnu Umar, innahu kana idza ghadal musalla kabbara wa rafa'a sautahu bitakbir. Ya. Rasulullah SAW itu mengeraskan takbirnya. Mengeraskan takbirnya. Ya. Kemudian juga ada lagi diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah an Zuhri. Zuhri ini adalah salah satu tabi'in, ya. Qala kana an-nasu yukabbiruna fil 'aidi, ya, hatta hina yakhrujuna min manzilihim. Bahwasannya orang-orang masyarakat ketika itu bertakbir ketika Id, ya, ketika mereka keluar dari rumah mereka. Ketika mereka keluar dari rumah mereka, hatta ya'tul musalla wa hatta yakhrujul imam, ya, sampai mereka sampai kepada tempat sholat yaitu musalla ataupun masjid, dan setelah itu mereka masuk ke masjid melanjutkan takbirnya. Wa hatta yakhrujul imam, sampai imam keluar baru mereka berhenti untuk melakukan takbir tersebut dan melakukan sholat. Jadi apa yang kita lakukan di Indonesia itu udah ada dalilnya, Bapak Ibu sekalian, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, sebagaimana takbir yang kita kenal, ya. Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah shadaqa abdah, wa nasara abdah, wa ahsamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu takbir yang ma'thur, ya, yang ma'thur yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amal yang selanjutnya yaitu menghidupkan malam Idul Fitri. Ya. Ini hadisnya juga diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, walaupun hadisnya itu ada yang mengatakan mauquf, ada yang mengatakan dhaif, ya, tapi kita tahu kalau kita belajar ilmu mustalah hadis dhaif itu bisa dibuat untuk apa? Fadhailul a'mal, untuk menyemangati amal, ya. Hadisnya berbunyi, man ahya lailatal id lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidup-hidupi malam Idul Fitri, ya, lam yamut qalbuhu, maka hatinya tidak akan meninggal, tidak akan mati. Ya, yauma tamutul qulub, ketika semua hati itu meninggal, mati. Yaitu maksudnya meninggalnya hati itu ketika apa? Ketika hari kiamat. Ketika itu orang hatinya meninggal semua karena ketakutan daripada dahsyatnya hari kiamat. Namun bagi orang yang menghidup-hidupi malam Id ketika itu, maka orang tersebut insya Allah tidak akan mati hatinya. Ya. Menghidupi malam Id itu cukup dengan apa? Cukup dengan kita sholat Isya berjamaah, takbir 1-2 takbir itu sudah cukup. Ya. Kalau bisa ya witir tengah malam, itu malah afdol. Ya. Itu malah afdol. Kemudian amal selanjutnya yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya di hari raya Idul Fitri adalah mandi atau ightisal. Mandi. Ya. Jadi kita sebelum berangkat sholat ataupun sebelum keluar itu kita disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah SAW untuk mandi. Ya. Mandi dalam rangka apa? Mandi dalam rangka hari raya Idul Fitri. Ya. Bukan mandi dalam rangka sholatnya loh, ya. Bukan mandi dalam rangka sholat, tapi dalam rangka merayakan hari raya Idul Fitri, datangnya hari raya Idul Fitri. Beda, ya. Jadi bagi ibu-ibu misalnya yang lagi haid, itu tetap disyariatkan karena sunnah daripada mandi ini bukan untuk sholat, akan tetapi untuk hari rayanya. Beda kalau mandi Jumat kan disyariatkan untuk sholat, maka bagi yang nggak bisa sholat ya nggak disyariatkan. Tapi ini hari raya Idul Fitri ini mandinya itu disyariatkan untuk apa? Untuk menghormati datangnya hari Idul Fitri. Maka bagi mereka yang sholat, gak sholat, bagi mereka yang udzur misalnya kayak ibu-ibu lagi ada haid ataupun nifas, itu tetap disyariatkan untuk mandi hari raya Idul Fitri, ya. Dan mulainya pun di pertengahan malam, ya, thuluthul lail, ya. Faqad awradal Imam Al-Baihaqi an Ibnu Abbas kan Rasulullah SAW yang tasilu yaumul fitri wa yaumul adha. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW yang tasilu yaumul fitri wa yaumul adha. Bahwasanya Rasulullah SAW itu mandi ketika hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ya. Ya, faqad sahha fil Muwatta wa ghairuhu, anna Abdullah bin Umar kana yaghtasilu yaumal fitri qabla an yaghdu ila al-musalla. Ya, juga di sini diriwayatkan di dalam Muwatta'nya Imam Malik bahwasannya apa? Bahwasannya Abdullah bin Umar, putra daripada sahabat Umar, ya, itu mandi ketika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Kemudian amal yang selanjutnya, ya, amal yang selanjutnya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Idul Fitri adalah makan sebelum sholat. Makan sebelum sholat itu hari raya Idul Fitri, Bapak Ibu sekalian. Jadi
ketika sebelum berangkat atau sebelum keluar rumah, ya, setelah sholat subuh kita disyariatkan untuk makan, untuk ganjil perut, untuk ganjil perut. Beda kalau Idul Adha. Kalau Idul Adha itu kita tidak disunahkan makan. Makannya nanti ketika apa? Ketika selesai sholat, ya, kita menikmati hasil kurbanan kita, ya, hasil sembelihan kita. Ya. Itu pun telah diriwayatkan Sahhan Sa'id bin Jubair annahu qala sunnatul id thalathun al-mashy wal iktisalu wal aklu qabla al-khuruj. Nah, ya, jadi di sini makan sebelum keluar, ya, dan juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik, khadimnya Rasulullah, ya, khadimnya Rasulullah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamrat. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Idul Fitri itu tidak keluar. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu makan kurma. Terserah makan apa, ya, tapi yang disunahkan di sini, yang ditunjukkan oleh Rasulullah itu makan kurma. Wa ya'kulahunna witron. Dan Rasulullah makannya ganjil. Ganjil. Jadi bisa 3, bisa 5, atau bisa 7, yang penting ganjil Bapak Ibu sekalian. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita bisa mempraktekannya. Jadi kita bisa makan kurma sebelum kita berangkat sholat Idul Fitri. Ya. Kemudian amal yang selanjutnya adalah makan sebelum sholat. Setelah makan sebelum sholat adalah memakai baju terbaik dan yang paling baru. Ya, nggak harus beli baju, ya. Jadi baju yang paling bagus, baju yang paling baik, ya, baju yang paling baru, maksudnya terakhir kita beli, ya, itu kita bisa pakai di hari raya Idul Fitri. Karena Rasulullah SAW mengamalkan hal tersebut, melakukan hal tersebut, ya. Yalbasuna ajmala thiyabihim, ya. Rawa al-Baihaqi bi sanadin sahih anna Ibnu Umar kana yalbasul aid ajmala thiyabih. Bahwasanya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar sahabat, itu memakai ketika Id itu memakai paling bagus bajunya, paling bagus daripada bajunya beliau. Ya. Dan juga an Jabir, diriwayatkan oleh Jabir, kana lin nabi jubbatun yalbasuha lil aidaini wa yaumal jum'ah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai satu jubah yang jubahnya itu bagus, ya, paling bagus. Beliau itu pakai di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dan juga hari Jumat. Hari Jumat kita juga dianjurkan untuk memakai baju terbaik Bapak Ibu sekalian. Karena Jumat itu adalah sayyidul ayyam, ya, pemimpinnya hari, ya. Begitu juga hari raya Idul Fitri. Ya. Disunahkan putih, ya, ketika sholat kita disunahkan untuk memakai putih. Ya. Kemudian sunnah selanjutnya adalah sholat, ya. Sholat, ya, jelas, ya, kalau sholat, ya. Jadi setelah kita bayar zakat, ya, kita keluar rumah, setelah kita mandi, makan kurma, kita langsung berangkat ke tempat sholat. Berangkat ke tempat sholat, ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh An Jabir bin Samrah qala shallaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idaini ghairu marrah wala marratain bi ghairi adzanin wala iqamah. Aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 Id, ya, Idul Fitri dan Idul Adha, ya. Tidak sekali tapi berkali-kali tanpa adzan dan iqamah. Ya. Tapi bedanya kalau salat Idul Fitri itu diakhirkan sedikit Bapak Ibu sekalian. Agak diakhirkan, mungkin kalau di kita mungkin 6:30, ya, 6:30 itu baru dimulai. Tapi kalau Idul Adha itu disegerakan karena nanti mereka akan melakukan penyembelihan. Ya. Kemudian amal selanjutnya yaitu berangkat sholat dengan berjalan. Jadi Idul Fitri, ya, sholat ketika kita OTW menuju masjid, ya, kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk berjalan. Jadi Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu ketika menuju ke masjid itu berjalan Bapak Ibu sekalian. Berjalan, tidak naik onta, ya. Kalau zaman dulu kan naik onta, ya. Ya. Dan masjidnya jauh. Tapi ketika itu Rasulullah SAW dan para sahabat berjalan. Nah, kalau zaman kita sekarang naik naik motor atau naik mobil, ya. Nah, makanya sholatnya jangan jauh-jauh Bapak Ibu sekalian, yang deket-deket aja. Ya, masjid terdekat, ya, kita sholat di sana, ya, agar kita mendapatkan kesunahan yang disunahkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Kita jalan. Hal itu pun juga ada hadisnya Bapak Ibu sekalian, ya. An Ibnu Umar qala kana Rasulullah SAW yakhruju ilal id masyian wa yarji'u masyian. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ya, dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu keluar di hari Id, ya, menuju tempat sholat itu dengan berjalan kaki, ya, dan juga keluar, ya, kembali ke rumah dengan berjalan kaki, ya.
Dan juga hikmahnya apa Bapak Ibu sekalian? Hikmahnya itu agar ketika kita berjalan kaki kan kita apa ya? Banyak bertemu dengan saudara-saudara kita di jalan, sehingga kita bisa apa namanya? Kita bisa saling tegur sapa, kita bisa saling mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, ya. Ya, kita saling ya, sebagaimana kita tahu bahwasanya Hari Raya Idul Fitri itu adalah yaumu farhatin, yaumu sururin, ya, yaumu aklin wa yaumu syurbin, ya. Hari Raya Idul Fitri adalah hari raya kebahagiaan, hari raya kesenangan, hari raya makan, hari raya minum, ya. Jadi ya kita santai, ya kalau jalan kan santai, bertemu dengan saudara kita sesama muslim di jalan, kita ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, ya. Kita doakan, ya. Jadi seperti itu. Dan juga disyariatkan juga ya, ketika kita OTW ke masjid, jadi jalan pulang, jalan berangkat ke masjid dan jalan pulang itu harus berbeda. Itu anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi sebagaimana yang diriwayatkan ya dari Abi Hurairah qala kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza kharaja ilal idaini raja'a fi ghairi tariq alladhi kharaja minhu. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah ketika keluar untuk menjalankan sholat Id, beliau berangkat ya di jalan yang berbeda, ya, berangkat melewati suatu jalan dan nanti pulangnya itu melewati jalan yang lain. Tujuannya apa? Hikmahnya apa daripada mengamalkan amalan tersebut? Tujuannya adalah agar kita itu banyak bertemu saudara kita juga. Jadi yang awalnya ketika kita berangkat kita lewat gang 4 misalnya, kita banyak bertemu warga di sana, kita saling tegur sapa, kita saling berbagi kebahagiaan, kita saling salam-salaman, ya. Ya, namanya juga hari kebahagiaan Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti ketika kembali itu lewat gang 5. Nah, nanti ketika lewat gang 5 nanti bertemu dengan warga gang 5 sana. Kita saling bertegur sapa, kita saling Kita saling mengucapkan selamat dan lain sebagainya. Ya, jadi hikmahnya itu ada hikmahnya semua. Ya, jadi kalau kita melihat hikmah daripada bahwasanya Rasulullah itu lewat jalan yang berbeda antara pulang dan pergi, kemudian Rasulullah itu berjalan. Jadi adat yang kita lakukan di Indonesia itu malah lebih utama. Ya, kita kan adat kita di Indonesia apa? Kita saling mengunjungi saudara kita. Ya, saudara-saudara kita main ke rumahnya, terutama kerabat kita. Ya, sebagaimana kita tahu jelas ya, kalau kita silaturahim itu pahalanya gimana kita jelas lah. Ya, kita jelas pahala silaturahim itu memperbanyak rezeki, memperpanjang umur. Dan salah satu ibadah yang mana paling cepat Allah memberikan pahala daripada ibadah tersebut itu adalah silaturahim. Ya? Jadi kalau tujuan daripada kita dianjurkan untuk berjalan atau melewati jalan antara berbeda, ya, jalan yang berbeda antara pulang dan pergi, maka apa yang kita lakukan di Indonesia ini malah lebih luar biasa sekali. Ya, karena kita langsung bermain di rumah sanak saudara kita atau tetangga kita. Itu tambah utama, ya, semakin luar biasa pahalanya nanti, ya. Kemudian ya tahniah, ya, jadi kita tahu ya Bapak Ibu sekalian, tahniah itu kan mengucapkan selamat. Nah, ini tahniah ini sebenarnya tidak ada dalil yang pas, ya, dalil yang pas dari Rasulullah, ya, sebagaimana yang kita lakukan di sini, ya, selamat Hari Raya Idul Fitri. Kalau bahasa Arabnya kan Idukum Mubarak, Idukum Sa'id, Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal, kullu amin wa antum bi khair. Nah, seperti itu. Itu sebenarnya tidak ada dalil-dalilnya. Pas dari Rasulullah. Pas dari Rasulullah. Tapi hal itu dilakukan oleh para sahabat. Hal itu dilakukan oleh para sahabat, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari. Kita tahu Fathul Bari itu kitab apa? Syarah hadis Bukhari, ya, yang mana di situ dikatakan ya bahwasanya Zakar Ibnu Hajar fi Fathul Bari an Jubair bin Nufail qala kana ashabu Rasulillah idzal taqaw yaumal Id yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, sahabat-sahabat Rasulullah ketika saling bertemu, ya, ketika saling bertatap muka ketika Idul Fitri, maka mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Nah, ya ketika halal bihalal ya, kita kan sering melakukan halal bihalal ya, baik itu antar keluarga atau antar instansi tempat kita bekerja atau tempat kita belajar misalnya. Nah, itu bagus Bapak Ibu sekalian, ya, walaupun
Ya, sebagaimana tadi yang hikmah yang disebutkan tadi, ketika Rasulullah SAW itu jalan, ketika Rasulullah SAW itu melewati jalan berbeda ketika pulang dan pergi, ya, dengan tujuan untuk bertemu dengan saudara-saudara lebih banyak lagi, maka apa yang kita lakukan, ya, halal bihalal seperti halal bihalal ya, yang booming, ya, pasti itu ada itu ya, ketika Idul Fitri itu, nah itu malah jauh lebih baik, ya, karena itu langsung pada intinya yaitu silaturahim, ya, saling mendoakan, ya. Jadi saling mengucapkan selamat, ya, kemudian saling mendoakan kepada Idul Fitri, walaupun itu tidak ada hadis langsung dari Rasulullah, tapi itu dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Jadi itu boleh kita amalkan, Bapak Ibu sekalian, boleh kita amalkan. Bahkan kalau kita misalnya niatnya itu baik, kita kan doa ya, doa baik atau enggak? Baik ya, kita boleh doa kapan saja. Ya, kalau kita niatkan doa, mendoakan saudara kita, taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Ya, itu kan doa. Semoga Allah menerima kamu dan kita, ya, segala amal, terutama amal-amal yang kita amalkan di bulan Ramadan. Itu baik. Kita mendoakan saudara kita. Di dalam hadis disebutkan ketika kita mendoakan saudara kita, maka malaikat akan mendoakan hal yang sama dengan apa yang kita doakan kepada saudara kita. Bayangkan malaikat, ya, makhluk Allah yang tidak pernah melakukan dosa, ya, yang selalu mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu mendoakan kita, ya, yang mana potensi doa-doa kita, doa-doa malaikat itu dikabulkan sangat besar sekali, sangat besar sekali. Maka itu baik, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ketika hari raya Rasulullah SAW itu juga idkhalus surur. Tahu idkhalus surur? Idkhalus surur itu adalah membahagiakan sesama muslim. Jadi Rasulullah SAW itu kan sifat aslinya emang suka membahagiakan sesama muslim, Bapak Ibu sekalian. Suka membahagiakan sesama muslim. Jadi ketika Idul Fitri, Rasulullah semakin bersemangat untuk melakukan idkhalus surur ini, ya, membahagiakan umat muslim, ya. Di dalam hadisnya jelas, ya, idkhalus surur ini faedahnya, Rasulullah bahkan mengatakan seandainya aku disuruh milih antara sholat 1 bulan atau dalam hadisnya kalau nggak salah 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan, ya, dengan menunaikan hajat saudaraku ataupun menyenangkan hati saudaraku, ya, yang aku pilih adalah menyenangkan hati saudaraku, ya, daripada sholat selama sebulan itikaf ataupun 2 bulan, ya, hadisnya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ya, saking besarnya pahala dari menyenangkan hati saudara kita sama muslim. Maka dari itu Rasulullah ketika Idul Fitri itu semakin bersemangat dalam menyenangkan hati saudara-saudaranya, ya, terutama anak kecil, ya. Kalau adat kita gimana anak kecil, ya, namanya itu unjung-unjung, ya. Jadi memberikan uang misalnya 2 ribuan, 5 ribuan kepada anak-anak kecil di sekitar rumah kita ataupun keponakan-keponakan kita. Nah, itu sangat dianjurkan itu, karena itu termasuk idkhalus surur, menyenangkan hati orang lain, apalagi sampai ngajeni makanan, ya, menyediakan makanan di sana, ya, karena seperti dikatakan Idul Fitri adalah yaumul akli wa yaumul syurbih, ya, hari makan dan hari minum, ya, hari makan dan hari minum, sampai puasa pun hukumnya apa? Puasa di Idul Fitri ataupun Idul Adha haram. Bahkan niat untuk tidak puasa di Idul Fitri itu pahalanya sama dengan kita puasa. Kita niat saja, aku niat nggak puasa ketika Idul Fitri, itu pahalanya sama dengan puasa, ya. Jadi itu sangat dianjurkan sekali, Bapak Ibu sekalian, itu sangat bagus idkhalus surur. Kemudian, ya, amal selanjutnya yang bisa kita lakukan, ya, yang juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah puasa Syed, ya, puasa 6 hari ketika Syawal. Puasa 6 hari ketika Syawal, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri. Ya, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari setelah di hari Syawal, 6 hari, puasa 6 hari ketika Syawal, maka itu pahalanya seperti puasa setahun. Puasa setahun. Ya, puasa setahun, ya. Jadi kita tahu satu kali puasa itu pahalanya berapa? 10, ya. 10. Ya, pahalanya 10. Ya.
kalau kita hitung kan, kalau kita puasa di bulan Syawal itu berapa itunya? 36 ya. Kalau digabung dengan apa namanya puasa Ramadan kita jadi 36. 30 kali 10 berapa? 360. 360 itu berapa bulan? Berapa bulan? Satu tahun. Satu tahun. Maka puasa kita ya, ketika kita puasa Ramadan kemudian diikuti di hari Syawalnya 6 hari, maka puasa kita itu dihitung seperti puasa 1 tahun. Puasa 1 tahun. Ya, karena satu puasa itu hitungannya adalah 10 kali puasa. Satu puasa itu hitungannya 10 kali puasa. Jadi kalau kita 36 berarti 36 kali 10 jadi 360. Ya. Kita bisa puasa kapan saja Bapak Ibu sekalian. Setelah Idul Fitri misalnya ya, setelah Idul Fitri langsung puasa 6 hari diborong. Ya, itu enggak masalah. Ya. Kalau di salah satu ulama mazhab itu yang lebih utama ini katanya, langsung ya. Setelah puasa, setelah Idul Fitri langsung besoknya 6 hari langsung menyambung. Ya, malah itu yang lebih dianjurkan katanya. Ya. Ada yang bilang apa namanya seperti mazhabnya Imam Malik ya. Imam Malik itu lebih menganjurkan itu dipisah-pisah. Ya, dipisah-pisah. Misalnya hari keberapa tanggal Syawal, misalnya tanggal 10 Syawal, nanti dicicil berapa. Yang penting sebelum Syawal itu berakhir, kita sudah puasa 6 hari, Bapak Ibu sekalian. Ya, ketika kita sebelum Syawal berakhir kita sudah puasa 6 hari. Maka itu sudah dianggap apa? Sudah dianggap puasa Syawal, dan pahalanya kita mendapatkan pahala 1 tahun puasa penuh. 1 tahun puasa penuh. Dan sepertinya pendapat Malik ini ya, pendapat mazhab Malik ini cocok dengan kita, keadaan kita di Indonesia. Ya enggak? Keadaan kita di Indonesia cocok. Karena apa? Karena enggak mungkin kan, kita kan di orang Indonesia kan biasanya silaturahimnya itu kan sampai beberapa hari. Sampai 7 hari bahkan ya. Sampai 7 hari. Ya, jadi hari pertama itu keluarga inti. Hari kedua misalnya keluarga yang di kampung misalnya. Ya. Ya, hari ketiga misalnya teman-teman halal bihalal dan lain sebagainya. Nah, maka kalau kita mempraktekkan pendapatnya siapa? Pendapatnya Syafi'i. Nah, itu nggak cocok dengan keadaan kita di Indonesia. Maka pendapatnya Malik ini lebih sesuai dengan kondisi kita ya, ataupun adat kita. Ya. Ya. Jadi kita bisa bisa mempraktekkan apa yang menjadi pendapat Imam Malik ini ya. Ini cocok dengan kita. Kemudian ini juga para ulama mengatakan ya, bahwasannya min alamati qabuli ta'ah at-ta'ah ba'daha. Min alamati qabuli ta'ah at-ta'ah ba'daha. Ya. Di antara tanda bahwasannya amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Min alamati qabuli ta'ah at-ta'ah ba'dahu. Di antara tanda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menerima taat kita adalah kita melakukan taat setelahnya. Kita melakukan ketaatan setelahnya. Jadi ketika kita melakukan puasa 6 ini Bapak Ibu sekalian, ya. Ini kan ketaatan puasa 6 ini. Ya enggak? Puasa ketaatan. Jadi ketika kita melakukan puasa 6 hari Syawal ini, maka itu sudah menjadi tanda bahwasanya amal ibadah kita ketika puasa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita tahu min alamati qabuli ta'ah atau ba'daha. Di antara tanda diterimanya amal ibadah kita adalah ibadah setelah ketaatan tersebut. Dan juga kita tahu tujuan puasa kita tujuan puasa kita adalah la'allakum tattaqun. Di sana tatakun apa? Tatakun di sana apa? Fi'il mudhari'. Tujuan kita, ya, tujuan Allah mensyariatkan kita puasa adalah tatakun, bertakwa. Dan di sana fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' berfaedah apa? Berfaedah berkelanjutan. Jadi takwa kita itu tidak hanya di bulan Ramadan, karena itu fi'il mudhari' ya. Di bulan Ramadan saja, akan tetapi takwa kita itu ya juga harus di setelah Ramadan. Ya. Nah, maka ketika itu sudah menjadi tanda ketika kita berpuasa 6 hari, maka itu sudah menjadi tanda bahwasannya puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah dia Idul Fitri yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ataupun dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Semoga kita semua bisa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala
agar kita bisa mengamalkan apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Amin Allahumma amin. Ada pertanyaan nggak? Ada atau nggak biasanya? Mungkin ada sesi pertanyaan atau diskusi, kami persilakan Bapak Ibu sekalian. Oke. Okay. Untuk puasa Syawal itu dilaksanakan kalau puasa Ramadannya harus selesai dulu atau gimana? Misalnya kalau untuk ibu-ibu itu kan haid gitu. Di situ ada dua pendapat, Mas Catur. Di situ ada pendapat. Jadi ada yang mengatakan puasa wajib itu bisa digabungkan puasa sunnah, ulama itu. Ya, ada yang mengatakan enggak. Ya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kalau bagi yang berkeyakinan ataupun bagi yang mengambil pendapat daripada bahwasannya puasa wajib itu tidak bisa digabung dengan puasa sunnah, ya harus puasa wajib dulu. Harus diselesaikan dulu. Kan wajib, mana mungkin kita bisa mengerjakan sunnah sementara wajibnya belum. Kan lucu kan ya? Ya. Kalau kita mengikuti daripada pendapat bahwasannya puasa wajib itu bisa digabungkan puasa sunnah, ya fine-fine aja. Ya, jadi kita puasa kodok ya, Ibu, yang misalnya ketika Ramadan itu haid, ya, kita bisa puasa kodok, ya. Ketika Syawal kita bisa puasa kodok, misalnya ya, kodoknya di hari Kamis misalnya, di hari Kamis. Itu sekali borongan itu. Jadi bisa langsung puasa kodok, ya, dari Ramadan yang sempat ditinggalkan karena haid, kemudian diniatkan juga puasa sunnah Syawal, kemudian juga diniatkan puasa Kamis. Ya, bagi yang berkeyakinan ataupun bagi yang mengambil pendapat bahwasannya puasa wajib itu bisa digabungkan puasa sunnah. Ya. Apa? Pendapatnya kuat semua. Semua ada dalilnya. Itu ada kaidahnya, Pak. Jadi kalau kita belajar kaidah fikih ya, kaidah fikih ya. Iya. Ya, kalau kalau kita belajar kaidah fikih ya, itu ada namanya ibadah yang tidak dimaksudkan ibadah yang dianjurkan, tapi bukan ibadah tersebut yang dimaksudkan. Misalnya tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu tujuannya apa? Apakah tujuannya sholatnya tersebut atau tujuannya untuk menghormati masjid? Tujuannya apa? Menghormati masjid. Ya, tujuan kita sholat tahiyatul masjid adalah bukan sholatnya, tapi tujuannya adalah tahiyatul masjid. Nah, maka kalau ibadah sunnah yang tujuannya itu bukan karena maksudnya, maka itu boleh digabung. Misalnya kita udah qomat, kemudian kita baru datang ya langsung sholat zuhur misalnya, atau sholat qobliyah misalnya. Enggak sholat tahiyatul masjid, kita niat qobliyah. Apakah itu sudah termasuk menghormati masjid? Termasuk enggak? Termasuk, karena tujuannya tersampaikan, yaitu menghormati masjid dengan sholat, walaupun niatnya bukan tahiyatul masjid. Paham ya cara berpikirnya ya? Seperti itu. Tapi ada ulama yang berpendapat enggak seperti itu. Ya namanya juga fikih ya, perbedaan pendapat ya. Ya, perbedaan pendapat terserah mau ngambil yang mana saja. Seperti itu. Kalau saya kan belajar lintas mazhab. Ya, jadi pengetahuannya ya tahulah mana yang ini ya pendapatnya. Terserah Bapak Ibu sekalian mau ngambil yang mana. Ya. Seperti akikoh juga, ya. Kurban dan akikoh. Itu ada yang mengatakan bisa digabungkan sekaligus niat. Kurban sekaligus langsung. Ya karena tadi itu. Ya, ada yang mengatakan nggak boleh sendiri-sendiri, akikoh sendiri, kurban sendiri. Nah, seperti itu. Ya karena berlandaskan kepada kaidah tadi. Ya, berlandaskan kepada kaidah yang tadi. Ya, kalau kita belajar kaidah fikih ataupun usul fikih nanti, ya, insya Allah kita bisa memahami masalah seperti itu. Ya, ada pertanyaan lagi mungkin? Puasa Syawal dimulai langsung Pak, setelah langsung 2 Syawal bisa. kedua kan? Iya, kedua. Tapi kan ada yang diharamkan ya. Puasa pertamanya yang diharamkan. Kedua. Tapi kalau Idul Adha, Idul Adha itu 3 hari Pak, Yaumut Tasyrik itu, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Ya, jadi yang diharamkan 4 hari ya. 4 hari. Hari pertama Idul Adha, terus Yaumut Tasyrik ya. Ya 1 2 3 hari, jadi 4 hari. 4 hari pertama kalau Idul Adha. Kalau Idul Fitri itu 1 hari saja. Setelah itu kita bisa langsung puasa. Ada lagi? Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari di pagi hari ini itu bisa kita pahami dengan baik dan kita bisa amalkan ya. Ya, terutama nanti ketika kita menyambut hari kemenangan kita, yaitu hari raya Idul Fitri. Amin Allahumma
Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.